memang dia yang ini Pak, dia yang memfitnah saya. Dari yang ketujuh yang di dalam juga sama Sudirman semua. Keluarga saya. Iya, susah. Apa dianggap membunuh? Iya, saya aja gading nggak kerja, Pak. Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Tim kuasa hukum Saka Tatal atau yang kini menamai diri mereka dengan sebutan Perkasa, pengacara keluarga Saka, hingga sampai saat ini nampak terus berjuang menggali informasi dalam-dalam guna memulihkan nama baik sang klien. Ya, tim bentukan Farhad Abbas dan Krisna Murti itu kini tengah berada di kota Cirebon sebagai bentuk investigasi atas kasus Vina serta mematangkan persiapan pengajuan PK. Tim Perkasa sendiri sebenarnya telah berhasil mendapatkan seseorang saksi baru bernama Sadikun yang siap disumpah untuk membuktikan bahwa Saka tidak berada di TKP kejadian kala Vina menghembuskan nafas terakhirnya. Menariknya, dalam kunjungan ke Cirebon itu, tim Perkasa turut menemui ibu kandung Saka di kediamannya. Lantas seperti apa curahan hati ibunda Saka kala menyaksikan putranya menjalani hukuman penjara 8 tahun lalu? Serta sudah sejauh manakah pula jalannya investigasi besutan Farhad Abbas serta seluruh jajaran anggota Perkasa. Pemirsa, hari ini kami berada di Jalan Perjuangan Rumah Keadilan milik keluarga Saka yang dihukum tanpa bersalah hanya karena kesaksian daripada pengakuan dan yang kita laporkan bahwa telah terjadi pemalsuan terhadap keterangan maupun berita atau pernyataan-pernyataan bohong. Rumah Yakin ini ya? sudah menjadi rumah keadilan. Jadi untuk orang Cirebon kalau mencari keadilan datanglah ke rumah ini. Siap-siap Ibu ya. Siap-siap ya rumah keadilan ini. Rumah keadilan ini. Memang di sana ada pengadilan tapi di sini rumah keadilan. Rumah keadilan. Suara ibu ini didengar karena waktu kejadian anaknya di rumah kan Bu? Di rumah. Oke, semangat semua. Kalian tetap solid, kita bela sampai peninjauan kembali kan? Siap. Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Gimana Ibu berpisah sama anak yang hampir 5 tahun? Sedih ya? Sedih lah, Pak. Ya mudah-mudahan ya kita akan melakukan ujian peninjauan kembali. Waktu itu Saka ditangkap gimana? Sampai dulu kasihan anak saya, Pak. Kan nggak salah anak saya, Pak. Tapi dituduhnya itu hukuman 8 tahun ya, saya kan itu kan. Kaget lah Ibu Kaget ya. lah. Datang nggak ke Polres waktu itu Ibu? Datang. Datang aja saya. Datang ke sana. Terus Walaupun saya sakit, kaget kan? Karena malam kejadian itu kan banyak yang bilang Saka sama teman-teman kan? iya. Betul nggak Bu ya? Nggak ikut kejadian itu kan? Kedepannya Saka ya harus Dipulihkan kembali nama baiknya. Iya, ucul itu nama baiknya anak saya, Sekarang keluarga kan saya. susah Saka Iya, kerja. susah. Apa dianggap membunuh? Iya, saya aja gading nggak kerja, Pak. Oh iya? Iya, benar. Takut orang jadinya. Dikeluarin, Pak. Saya kan di sana. Sementara itu, Perkasa sempat pula mengorek informasi sebanyak-banyaknya soal salah satu sosok terpidana bernama Sudirman dan juga diwakilkan oleh Titin Prialianti. Bagaimana tidak, seluruh jajaran Perkasa percaya bahwa kesaksian terpidana Sudirman pada persidangan tahun 2016 silam merupakan informasi yang memberatkan Saka Tatal dan membuatnya ikut terjerumus ke dalam bui. Menariknya, Perkasa bukanlah satu-satu pihak yang meyakini hal tersebut. Pasalnya, Saka Tatal sendiri juga yakin bahwa tanpa kesaksian Sudirman, ia tidak merasakan dinginnya lantai penjara. Lantas seperti apa luapan amarah Saka terhadap terpidana Sudirman? Serta benarkah pula Saka merasa dirinya telah difitnah oleh Sudirman? Ya emang dia yang ini Pak, dia yang memfitnah saya. Dari yang ketujuh yang di dalam juga sama Sudirman semua. Walaupun saya sekarang nggak nuntut Sudirman,
Tapi yang dewasa nanti juga sama akan menuntut Sudirman. Kata Sudirman yang menuntut bahwasanya dia itu ikut-ikutan yang dari ketujuh orang tersebut. Yang mengait-ngaitkan dengan kalian gitu. Iya. Ada beberapa juga yang akan kita kritik kesaksian-kesaksian itu memberatkan Saka Tata. Nah, jadi termasuk diantaranya Sudirman. Sudirman ini adalah orang yang menurut Saka adalah yang menjerumuskan dia sehingga dia terpaksa harus mengakui walaupun dengan kondisi dengan tekanan mental dan tekanan fisik. Kalau dengar saksi Sudirman sudah mau mencabut kesaksian dia, ya berarti kan itu keuntungan buat Saka. Nah, kalau masalah mereka nanti ada kaitan dengan apa, ternyata polisi bisa membuktikan, itu urusan mereka. Tapi ibu yakin bahwa anak ibu tidak melakukan? Iya yakin saya. Yang ada di rumah. Ada di rumah. Oh, iya. Masalah kok ada di rumah. Yang maksud saya yang kayak kan misalnya ngelakuin pasti pada kabur kan Pak. Iya, Oh iya. Pas saya ada di rumah bagaimana ditanya? Iya. Kan polisinya kalau kurang ajarnya tuh Pak. Iya. Enak aja pada tangkap-tangkap aja. Nah, itu pinter ini Ibu ini. Iya kan Pak. Sekarang kita mau lurus gitu. Iya. Mintanya saya kan kebenaran, kejujuran lah Pak. Iya. Keadilan lah bagaimana orang kecil masa kayak pada saya orang kecil aja diinjak-injak gitu. Iya. Yang penting dulu kebenaran, keadilan lah gitu. Kan ibu tahu yang mau memberatkan Saka siapa? Dari pernyataan siapa? Sudirman, Bu. Sudirman. Sama Aib. Terlepas dari upaya PK Saka Tatal, kehebohan kasus Vina memang telah memancing atensi yang muncul dari berbagai kalangan maupun background. Mirisnya, kinerja kepolisian dalam menuntaskan misteri kasus ini juga tak luput dari sorotan tajam masyarakat luas. Buktinya, spekulasi soal dicoretnya 2 DPO atau potensi salah tangkap masih ramai menjadi buah bibir perbincangan. Terbilang lagi, Propam Mabes Polri diketahui sudah turun gunung dan memeriksa beberapa penyidik, termasuk juga Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Lantas seperti apa pandangan praktisi hukum Togar Situmorang terkait alur penegakan hukum dalam kasus Vina? Kalau saya pribadi dari awal, saya sudah bilang ini adalah maladministrasi atau adanya semacam kesalahan dari awalan penyidikan di tingkat kepolisian, bahkan dalam hal penyelesaian berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan, kan itu? Betul. Itu secara normatif kan total 11, saya bilang kan. Iya. Nah, ternyata yang dilimpahkan kan hanya 8. Dari proses tersangka, terdakwa di kejaksaan, bahkan diputuskan oleh pihak pengadilan, itu kan 8 orang. Baik. Dikatakan 3 lagi DPO, kan itu? Betul. Nah, harusnya kalau memang 11 dinyatakan tersangka dari awal dari pihak kepolisian, maka diharapkan ke-11-nya ini harus dibawa ke pihak kejaksaan sehingga jaksa berani menyatakan P21. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu satu hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik itu mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalami dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya, waduh. Tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Tidak heran kalau Propam Mabes Polri turun untuk menginvestigasi secara audit internal ataupun investigasi secara daripada seluruh kasusnya. Artinya mengulang lagi dari ulang. Seluruh BAP dibaca lagi. Baik BAP tersangka, BAP yang dicopot di waktu mau masuk ke jaksa, lalu juga bagaimana di jaksa, bagaimana di putusan pengadilan, bagaimana ada orang mencabut BAP, bagaimana DPO 3 tinggal 1,
kan itu jadi daun tulang. Betul. Nah ini yang saya bilang dari awal pendapat hukum saya bahwa ini sudah salah. Makanya kan saya pernah bilang Kapolri harus turun tangan, tegur itu penyidik-penyidiknya. Lalu Kejaksaan Agung, jaksa juga harus tegur. Jangan menerima berkas yang memang kalau sudah dinyatakan B21 atau lengkap, jangan dibuat ada tersisa. Demikian juga hakim. Itu jangan lupa Mahkamah Agung, lihat tuh hakim-hakimnya. Jangan sembarangan mau ngetuk-ngetuk aja ya kan. Untuk mempercepat proses supaya seolah-olah kasus ini sudah clear and clean gitu loh. Betul. Tapi faktanya netizen tidak tidur, Betul. ya kan? Betul, Bang. Nah, netizen ini ternyata bergerak secara sistematis, secara simultan, akhirnya makin banyak pendapat-pendapat yang simpang siur. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Saran saya sebagai praktisi hukum, bentuklah tim gabungan pencari fakta. Libatkan di situ masyarakat, libatkan di situ alim ulama ataupun tokoh-tokoh agama, libatkan di situ ahli-ahli pidana, libatkan di situ pengacaranya, ataupun libatkan dari situ orang-orang yang betul-betul mengetahui kejelasan itu. Jadi resmi sifatnya, bukan statement-statement di luar. Sehingga fakta-fakta yang berselebaran itu kita kanalisasi, kita gabungin jadi satu, kita uji kebenaran. Kalau menjadi itu suatu kebenaran dan ada dukungan bukti-bukti kuat sesuai aturan hukum, itu bisa jadi patokan. Bukan hanya statement yang katanya peristiwanya bukan di situ, penangkapan salah, lalu ini harusnya begini. Ini kan parah ya. Jangan begitu. Karena di dalam sistem hukum kita tidak bisa mempercayai sesuatu yang tanpa ada fakta bukti sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, perjuangan mengais keadilan pun tengah dilalui pula oleh keluarga Eko Ramadhani, Adi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Pasalnya, pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh Peradi kemarin, mereka telah membeberkan fakta-fakta miring soal kejanggalan dalam penyelidikan kasus Vina. Dan bukan itu saja, dengan berlinang air mata, orang tua dari para terpidana pun turut membeberkan pula bahwa anak mereka mendapat kekerasan fisik untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Lantas seperti apa langkah Peradi usai menyaksikan tangisan dari keluarga para terpidana? Serta mungkinkah pula Otto Hasibuan dan Peradi siap membantu mereka dalam mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung? Kami tadi sudah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka bersungguh mau PK, kami tim Peradi ini bersedia. Ada Pak Cinta Bongso, di sini ada John Armain, ada Pak Nyana, ada Pak Dwi, ada Pak Nikolai, ada Ruli, ada Bostang, ada Riri, ada Dirilan, ada Eli, Anita, banyak sekali yang siap membantunya, termasuk tim-tim yang lain. Mahkamah Agung yang nanti menangani PK, semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Otto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin. Kebenaran akan menemukan jalannya. Terima kasih. Iya, kalau kita lihat ini kan fenomenal cukup serius dan unik ya, apalagi seseorang yang sudah diadili dan sudah menjalankan hukuman ya, yang sudah lebih daripada 7 tahun, terus akhirnya memang begitu kasus ini viral,
dia barulah melakukan upaya hukum, artinya pembelaan ya terhadap apa yang disangkakan, dan ini memang cukup serius sekali. Tapi buat kita kalau belum menemukan suatu keadilan, upaya-upaya itu ya silakan untuk bisa dilakukan ya. Artinya tidak menutup kemungkinan, bahkan memberikan suatu kepastian hukum bahwa kemarin itu dia benar-benar tidak mendapatkan suatu keadilan, artinya bahwa dia memang tidak melakukan tindak pidana itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.